Nama saya Siti Nur Afifah, tetapi, teman-teman dan juga murid-murid, biasanya memanggil saya Bu Nur. Ada nama, yang akrab di asrama, itu Bu Ipeh, karena saya dari Jakarta. Biasanya kalau orang Jakarta itu kan, suka merubah-rubah nama ya, Siti Nur Afifah jadi Siti Nur Apipeh gitu loh. Jadi saya di asrama ada panggilan akrab yaitu Ipeh. Saya pertama kali ke Nasima itu tahun, 1996, sudah lama sekali, ya sekitar 26 tahun yang lalu. Jadi begitu saya lulus dari PGTK, Cut Mutia di Jakarta, PGTK itu adalah Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak. Itu saya langsung ke sini dan, eee, ketua yayasan sendiri yang menjemput kami dari Jakarta. Jadi kami itu dari Jakarta ada, 8 orang. Tapi yang bertahan sampai sekarang, yang dari Jakarta hanya saya sendiri, ya. Mengapa saya memilih Nasima? Pertama, saya ingin cari pengalaman, apa, mengajar di luar Jakarta dan kebetulan diizinkan oleh orang tua. Awalnya saya hanya berniat, 2 tahun mengajar di Nasima, tetapi karena saya mengalami, banyak hal yang menyenangkan di sini, terutama karena, suasana kekeluargaannya yang begitu akrab ya, sesama guru, kemudian juga guru dengan yayasan, dan tidak ada, batas yang membedakan antara, guru dengan yayasan. Bahkan ketua yayasan sendiri itu akrab sekali dengan guru-guru. Jadi Pak Tri itu sosok yang, eee, apa ya, ramah, selain ramah juga menyenangkan gitu. Kalau kita sedang, lembur, karena kan kita sering waktu dulu itu sering overtime bekerjanya di sekolah, karena mungkin kan ada asrama, jadi kita tidak masalah kalau kerja sampai sampai sore. Dan itu biasanya Pak Tri ya, sebagai sosok, ketua yayasan dan sekaligus pemilik asrama, itu menengok kami ke sekolah, jadi memberi semangat dan bahkan suka membantu. Kemudian, apa, saya mendapat kepercayaan mengajar di TK, Taman Kanak-kanak. Itu sebenarnya sampai sekarang saya masih ngajar di TK, tapi di tengah perjalanan ketika tahun 2005, saat itu saya selesai menamatkan pendidikan dari, D3 Bahasa Inggris, karena kebetulan saya memang minat dan senang mempelajari bahasa, terutama bahasa Inggris. Saya diberi kepercayaan oleh yayasan untuk mengajar bahasa Inggris di tingkat kelompok bermain sampai di kelas 2. Ya jadi kurang lebih 7 tahun saya ngajar bahasa Inggris. Eee, Ya alhamdulillah karena itu adalah minat dan, mungkin saya juga punya bakat ya di bidang bahasa, saya senang saja mengajar bahasa Inggris. Kemudian setelah tahun 2013, kebetulan gedung SD dengan gedung TK itu kan, gedung TK pindah ya, berbeda gedung gitu, pindah jadi saya diminta untuk memilih apakah mau tetap menjadi guru bidang studi. Kalau menjadi guru bidang studi bahasa Inggris berarti saya tetap di SD, tapi kalau mau jadi guru TK berarti saya harus, jadi guru kelas, yaitu guru TK. Dan saya berpikir saya lebih senang, mengajar anak-anak yang usianya lebih rendah, maka saya pilih TK. Iya jelas, kalau bosen itu kan manusiawi ya Mas ya, itu manusiawi bosen itu, juga yang namanya tawaran di sana sini juga ada, apalagi kalau saya pulang ke Jakarta, itu teman-teman yang pernah mengajar di, Nasima, pastinya sudah juga mendapatkan tempat mengajar yang lebih baik dari Nasima dengan bayaran yang lebih tinggi. Tapi karena saya memang jiwanya mungkin saya jiwa petualang kali ya, gitu dan kebetulan orang tua hanya mengizinkan saya ke Semarang, tidak ke tempat yang lain gitu loh. Karena
orang tua berpikir di Semarang itu ada asramanya. Jadi saya tetap bertahan di Semarang, di samping itu juga suasana kekeluargaannya itu yang saya tidak dapatkan di tempat lain. Karena, dari cerita-cerita teman yang di Jakarta yang sudah mengajar di Jakarta, saya merasakan cerita teman-teman itu tidak seasik yang saya alami di Jakarta. Apa ya, mereka tuh bilang, hubungan sesama guru, apalagi dengan yayasan, itu tidak seperti di Nasima, pokoknya beda. Ya, saya memang, tidak banyak mengikuti lomba dan dari lomba-lomba itu saya baru pertama kali aja, baru pertama kali mendapatkan ke lomba waktu itu lomba membuat video ya, di pas Covid itu loh, tapi itu cuma ini aja, cuma lomba intern. Alhamdulillah saya dapat juara 1 gitu dan dapat penghargaan dari yayasan. Sedangkan lomba-lomba yang lain belum pernah menang. Iya, banyak orang yang, bingung ya mungkin ya, kok aneh gitu loh, mengapa biasanya kan, orang daerah ke Jakarta ya, kaum kaum urban ya, kok saya malah seperti itu gitu loh. Apa ya alasannya, pertama karena saya ingin cari pengalaman, terus kedua, eee, di Nasima itu dulu waktu tahun 1996 itu termasuk sekolah yang favorit, yang bagus gitu. Jadi, saya juga berpikir ya, eee, tidak sia-sialah saya ke Semarang gitu karena Nasima itu ya termasuk sekolah yang diperhitungkan oleh orang-orang yang, mengerti pendidikan dan orang-orang yang the have gitu ya. Heeh, terus juga di Nasima itu, guru-guru itu dibebaskan untuk kreasi, terus untuk mengekspresikan, apa namanya, untuk mengekspresikan diri dengan berbagai macam cara, mengembangkan diri, bakat dan minatnya itu tidak dibatasi. Walaupun memang tetap ada jalur-jalurnya, seperti tetap ada kurikulum kan yang seperti itu. Terus pengalaman yang mengesankan itu banyak sekali ya, terutama pas di asrama. Itu di asrama itu ya, eee, kan banyak dari berbagai daerah ya, walaupun memang, kebanyakan seputar Semarang. Tapi itu pun ada yang dari luar Jawa, seperti dari Padang waktu itu ada, tuh. Ya jadi, eee, unik gitu loh, pergaulannya unik di asrama itu. Heeh, terus pokoknya seru dan, kita dulu kan ada 2 asrama, asrama putra dan asrama putri dan itu yang namanya kalau sudah weekend itu asik kita jadi, bikin planning gitu, "Yuk kita mau ke mana?" Gitu dan alhamdulillah juga supirnya itu kan juga tinggal di asrama putra dan mobil Nasima itu dulu bebas digunakan. Jadi kita tidak bayar bensin, hanya ya traktir supirnya ajalah gitu, supirnya malah kadang-kadang nggak mau ditraktir. Malah yang traktir gitu, terus kita jalan-jalan ke mana gitu kan. Eee, terus apa, ketika ada satu orang yang sakit di asrama itu merasakan semuanya sakit. Jadi begitu di situ rasa kekeluarganya itu sangat sangat erat. Kemudian juga, eee, apa, orang tua murid di Nasima juga asik-asik orangnya. Walaupun ya memang kita kalau menangani anak itu banyak banyak hal-hal ya yang perlu kita pelajari. Jadi kita harus, kerja keras ya supaya perkembangan anak-anak itu, berkembang dengan lebih baik. Tapi alhamdulillah sejauh ini orang tua, sangat istilahnya orang Jawa tuh mengajeni guru, seperti itu. Terus yang paling berkesan lagi, ketika kemarin itu loh pas Covid. Nah itu apa ya, eee, itu berkesannya seperti ini dan itu hal yang yang mengesankan karena,
Ya semoga saja tidak akan terjadi lagi ya pandemi Covid, nggak ada lah orang yang mau ya, terutama guru tidak mau ya. Itu, butuh kerjasama yang erat antara sesama guru dan juga orang tua, karena itu sesuatu hal yang, penuh tantangan ya Covid itu. Dan alhamdulillah dengan Covid itu ada hikmahnya pastinya. Jadi kita yang tadinya apalagi saya yang usianya itu yang tidak muda lagi lah ya, tapi karena Covid itu jadi kita dituntut untuk bisa, eee, mengajar anak-anak dengan teknologi yang ada sekarang. Karena kan kita difasilitasi banyak oleh, sekolah ya. Jadi kita berlomba-lomba untuk, apa, menyajikan pelajaran secara online dengan menyenangkan. Kalau, saya sendiri dan guru-guru TK yang lain itu kan lebih banyak menyajikannya dalam bentuk video. Suka dukanya ya, heeh, kalau ini sukanya dulu aja ya. Sukanya, ya, sukanya itu, ya itu, pertama ini ya, temen-temen itu, asik gitu orangnya tuh eee, apa ya, pokoknya ya, apa, penuh kekeluargaan itu ya. Jadi, kita kayak kayak bukan teman, tapi kayak keluarga dan kita kan juga sering berkunjung ke rumah-rumah teman, walaupun rumahnya jauh-jauh. Misalnya yang dari Salatiga, kita pernah ke sana juga. Bahkan dulu ada arisan, jadi arisannya itu diadakan di rumahnya. Jadi bukan di asrama, walaupun mereka tinggal di asrama. Oh rumahnya Salatiga, berarti kita ke Salatiga. Terus di mana lagi, di, Gerobokan, kita ke Gerobokan, gitu. Tapi kalau ke Jakarta kebetulan tidak ke tempat saya dan kebetulan waktu itu kan saya sudah menikah, jadi saya tinggalnya di Semarang, jadi mereka yang datang ke rumah saya. Itu arisannya ya untuk mempererat kekeluargaan. Kemudian, sukanya lagi, ya apa ya, oh ya, sekolah itu ini sangat menghargai, prestasi dan dedikasi guru dan karyawannya. Jadi siapapun yang, mau mengembangkan diri, mau berusaha dengan maksimal, terus, apa, dedikasinya juga bagus, itu difasilitasi juga oleh yayasan. Misalnya dengan, eee, melanjutkan sekolah gratis, atau mungkin workshop-workshop yang butuh biaya banyak, tapi dibiayai oleh Nasima. Ya alhamdulillah waktu itu saya mendapat kesempatan untuk, eee, apa mengad apa, itu mengikuti pelatihan atau workshop gitu, workshop dengan, seorang profesional pendidikan itu dari luar negeri ya, dari Cambridge, itu selama, 10 kali pertemuan. Itu pengalaman yang berkesan buat saya dan itu menambah, wawasan dan ilmu saya juga. Kemudian juga saya diberi kesempatan juga untuk umroh ke Tanah Suci dan kebetulan alhamdulillah saya bisa juga mengajak suami ikut ke sana. Terus dan kemarin itu kan juga dapat penghargaan ya 25 tahun Dharma Bakti Guru dan Karyawan, itu saya tidak menyangka itu. Kemudian juga orang tua murid itu, selain menghargai guru-gurunya, mereka juga itu ya, sangat pengertian kepada guru-guru. Jadi, eee, mereka itu kan kebanyakan orang yang, punya, ini ya, punya penghasilan, ya orang-orang berada, itu mereka kalau memberi ke guru itu tidak tanggung-tanggung, gitu. Dan kadang-kadang saya melihat pemberian mereka itu, "Wah, ini tuh terlalu mahal buat saya." Tapi ya saya bersyukur gitu loh, heeh. Dan kemarin pun ketika saya pergi umroh, itu saya seperti mendapatkan rezeki durian runtuh. Selain, sudah gratis dari yayasan, saya dapat uang sangu juga dari salah satu orang tua murid, itu ya jumlahnya alhamdulillah ya, gitu. Jadi sukanya di situ. Kalau duka itu ya setiap bekerja mesti kan banyak ya, dukanya itu, eee, makin ke sini itu beban pekerjaan tuh semakin banyak, tapi itu pun untuk kebaikan semua ya. Jadi gak hanya untuk, supaya
anak murid semakin berkembang dengan baik, tapi itu juga untuk kemajuan gurunya juga. Semakin banyak, kalau menurut saya semakin banyak tantangan, itu kita semakin banyak belajar, terus juga berarti ilmu kita semakin bertambah. Kemudian, itu dukanya, kan sering kalau misalnya beban terlalu banyak kan berarti sering sering stres ya Mas, terus overtime ya kerjanya ya. Nah itu kadang-kadang itu yang dukanya itu kita suka harus harus memberi pengertian kepada suami. Nah itu dia bagi waktu sama suami. Jadi, "Kamu kok sering sering lembur?" Gitu kan, tapi alhamdulillah sih suami saya sejauh ini masih masih memaklumi itu, gitu. Itu, dulu sih masih ada lewat Facebook ya, dulu 10 tahun yang lalu ketika saya masih seneng ini, apa, buka Facebook. Sekarang tuh saya kayaknya sudah bosen gitu, itu masih gitu ya, "Bu, masih inget saya enggak?" Gitu. Kadang-kadang juga kalau saya naik ini, apa, naik bis gitu, ketemu, tahu-tahu dia salim, saya kaget, "Loh kamu siapa?" Bahkan juga pernah jadi tetangga saya. Jadi, dia kan, warga baru di perumahan saya. Dia biasanya kan kalau warga baru itu, mengantarkan apa, besek ya, ke rumah. Terus, saya kaget ketika dia bilang gini, "Ibu Bu Nur kan?" Gitu, "Masih kenal saya enggak?" Eee, ya saya kan muridnya banyak sekali ya, saya inget-inget, aduh, oh iya, itu alhamdulillahnya gitu masih masih kenal, tuh. Harapan saya kepada Sekolah Nasima, semoga Sekolah Nasima bisa membimbing anak-anak lebih memiliki karakter yang kuat, karakter yang islami, sehingga, mereka tidak akan mudah tergelincir dengan goda-godaan yang ada di dunia yang suatu saat mereka hadapi. Di samping itu juga semoga mereka, bisa mempunyai wawasan global, karena di zaman era globalisasi ini, bagaimanapun juga, mempunyai wawasan yang global itu sangat penting. Jadi diharapkan mereka bisa menguasai, apa, IT ya, dan juga bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Pesan saya untuk sesama, guru, lakukanlah apa yang, ingin, kita lakukan, dan bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dan ingatlah apa yang kita lakukan itu akan berdampak terhadap diri kita, orang lain, dan juga tempat kita bekerja atau tempat kita mengabdi. Jadi kalau kita sudah memilih profesi sebagai guru, sebaiknya lakukanlah dengan, senang hati dan perbuatan itu bisa dilakukan dengan ikhlas jika kita senang melakukan hal itu.